pernyataan dari netizen. Biar bagaimanapun konser tetap terlaksana lagu dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia terlaksana juga. Jawaban Jimno, konsernya yang dituduh konsernya adalah kon rakyat biasa yang duduk konsernya. Artinya bagian daripada pemerintah. Bagian daripada pemerintah, bagian daripada Muspida Plus. Muspida tingkat 1 plus. Karena Muspida tingkat 1 plus itu gubernur, kemudian Pangdam, ataupun Kodam, kemudian Kapolda ataupun Polda, kemudian MPU, MAA, Wali Nanggero dan sebagainya. Itu bagian daripada pemerintah plus ataupun Muspida plus. Ada dua sisi. Nah, sisi yang menghendaki syariat dan sisi yang tidak menghendaki syariat. Kenapa kon? Banyak di antara keduanya yang terinspirasi dengan kebebasan. Jadi orang-orang yang terinspirasi dengan kebebasan itu tidak menghendaki adanya kanun syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, ubina postingan-postingan yang bak YouTube dan bak Instagram juga bak snack video, kemudian postingan bak TikTok mengenai dengan konser di Aceh juga itu khusus sudah pegah konser tanggal 5 berosa kananyan yang ban, di mana ubin postingannya yang memuat komentar-komentar. Jadi ubina postingan telusuri dan telusuri komentar-komentar. Jadi komentar-komentarnya terjadi komentar dua sisi. Artinya komentar dua kubu. Di mana hasil lagu yang pada postingan kali konser. Sebagian netizen mengatakan hasil lagu dibuduk konser di Belang Padang. Kemudian sebahagian daripada netizen, bagian banyak daripada netizen meminta konser Belang Padang dihentikan. Ini sebelum diadakan konser di Belang Padang. Dan tidak sedikit banyak pula netizen yang mengatakan biarkan konser, tak apa-apa konser. Rakyat Aceh sudah haus dengan hiburan, dengan konser begitu. Sehingga kita mendapatkan dua sisi yang berlainan. Saudara sekalian, konser sudah selesai dan sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Lantas kenapa konser terlaksana? Itu pernyataan dari netizen. Biar bagaimanapun konser tetap terlaksana lagu dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia terlaksana juga. Jawaban Jimno, konsernya yang dituduh konsernya adalah kon rakyat biasa yang duduk konsernya. Artinya bagian daripada pemerintah. Bagian daripada pemerintah,
bagian daripada Muspida Plus. Muspida tingkat 1 plus. Karena Muspida tingkat 1 plus itu gubernur, kemudian Pangdam, ataupun Kodam, kemudian Kapolda ataupun Polda, kemudian MPU, MAA, Wali Nanggro dan sebagainya. Itu bagian daripada pemerintah plus ataupun Muspida plus. Jadi yang dilaksanakan pemerintah itu tetap berjalan. Karena kenapa? Pemerintah itu punya kuasa, punya alat, punya kekuasaan, sehingga apapun yang akan dilaksanakan tetap berjalan. Tetapi saudara-saudara sekalian, seharusnya kalau memang Aceh ini masih berlaku kanun syariat Islam, yang kanun syariat Islam tersebut telah dijalankan, sudah dijalankan beberapa tahun. Kalau di dalam kategori syariat Islam, konser tersebut tidak dibenarkan. Ini dalam kategori kanun syariat. Kalau memang tidak dibenarkan, itu sebaiknya tidak dilaksanakan kapanpun, baik tanggal 5, kapanpun ke depannya. Karena sesuatu hukum itu diperadab oleh pemerintah, diproduk hukum itu oleh pemerintah, dan pemerintah wajib menjalankannya. Pemerintah wajib menjalankannya juga beserta seluruh rakyat yang ada di daerah Aceh, karena kanun tersebut bersifat kanun lokal, kanun Aceh. Kecuali kanun tersebut sudah ditiadakan ataupun tidak menentang dengan kanun. Kalau memang tidak menentang dengan kanun, baru boleh diadakan. Kalau kanun itu masih ada dan melanggar, sepatutnya pemerintah tidak melaksanakan konser. Karena pemerintah yang memproduk kanun dari hukum, kemudian menjalankan kanun, kemudian juga kepada seluruh rakyat Aceh. Tetapi kalau kanun itu sudah dibatalkan ataupun otonomi khusus sudah tidak ada lagi, itu sudah lain ceritanya. Bukan terhadap boleh atau tidaknya, terhadap hukum yang diproduk. Nah, penguasa sebenarnya tidak boleh melanggar hukum. Walaupun sekarang memang banyak penguasa yang melanggar hukum, tetapi bukan lagi penguasa namanya, sudah oknum. Nah, oknum dinamakan, bukan penguasa lagi. Seperti di tingkat pusat, kan ada pelanggaran seperti kasus Sambo, kasus pengamanan di Kanjuruhan, tapi itu sudah oknum. Sudah dinamakan oknum, tidak dinamakan pemerintahnya lagi. Kemudian komentar-komentar yang berbeda daripada netizen itu memang sesuatu hal yang sudah sangat lazim, bukan hanya di Aceh, tapi di luar Aceh, di Arab sendiri ada dua sisi. Nah, sisi yang menghendaki syariat dan sisi yang tidak menghendaki syariat. Karena apa kawan? Banyak di antara keduanya yang terinspirasi dengan kebebasan. Jadi orang-orang yang terinspirasi dengan kebebasan itu tidak menghendaki adanya kanun syariat. Kenapa? Karena kalau dengan kanun syariat, dengan kanun syariat, jangankan bisa berikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, memakai jilbab saja diwajibkan kalau keluar rumah. Itu lain di provinsi-provinsi lain. Maka saudara sekalian, karena akidah yang kurang daripada kita semua, ini menyangkut semua orang, bukan hanya orang kita juga sama.
Karena akidah yang kurang, maka kita tidak menginginkan syariat. Seperti saudara sekalian, hancurnya negara-negara Arab, hancurnya negara-negara Teluk, negara yang kental dengan syariat Islam, karena sebagian besar rakyatnya ingin bebas. Contoh hancurnya negeri Irak itu karena provokasi Amerika yang mengatakan bahwa Saddam Hussein itu melanggar hak asasi manusia. Juga menuduh Saddam Hussein yang tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan untuk memperkuat agresinya menghancurkan Irak, ya, mempunyai senjata pembunuh massal. Namun yang tidak dikehendaki oleh orang-orang Amerika tersebut, orang-orang Barat tersebut, bahwa kita negara Muslim yang tidak dikehendaki oleh mereka mengekang perempuan. Artinya kesamaan gender, perempuan bisa pakai celana, bisa jalan seenaknya. Seperti di Amerika, telanjang pun boleh, nggak apa-apa di Amerika, yang penting berani. Kalau berani tidur di jalan telanjang nggak apa-apa. Kalau kita syariat Islam nggak ada. Itulah fenomena daripada komentar-komentar tersebut. Di mana ada yang komentar melarang ataupun mendesak untuk tidak diadakan konser karena negeri syariat, dan sebagian ada yang menginginkan konser. Itu dua sisi yang berbeda. Tetapi yang terpenting dari pemerintah wajib menjalankan kanun apabila kanun tersebut sudah diadopsi menjadi hukum daripada pemerintah Aceh. Kanun syariat yang telah diadopsi menjadi hukum harus dijalankan secara penuh oleh pemerintah. Jadi melarang apa saja yang melanggar dengan syariat. Walaupun ada orang yang mengatakan kalaupun ada kanun syariat yang berbuat dosa juga, nggak ada kanun yang nggak berdosa. Itu terserah pada orangnya. Ini pada pemerintahnya. Aturannya harus tetap terjaga. Karena begini, perbandingannya seperti orang Islam. Kalau itu perbandingannya seperti orang Islam. Seburuk-buruk orang Islam, semaksiat-maksiat orang Islam, pasti di dalam hatinya tidak terbesit ia ingin masuk neraka. Juga tidak ingin dia menjadi cilaka di akhir hayatnya walaupun seburuk-buruk dia. Maka itulah saudara fenomena daripada dua sisi, antara yang mendukung dan tidak yang mendukung. Juga kenapa hal tersebut sukses dilaksanakan. Begitu kira-kira saudara-saudara sekalian. Maka kita berharap pemerintah, kalau memang kanun syariat masih dianggap masih sah sebagai hukum, maka harus dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah sendiri. Yang pertama sekali, yang kedua oleh rakyat. Saudara-saudara sekalian, jangan terkesan dari pemerintah sendiri yang mengabaikan apa yang telah ditetapkan sebagai hukum ataupun kanun daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.